Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan yang memprogram mata kuliah kajian ketahanan nasional sesuai dengan RPS kita, sesuai dengan jadwal pembelajaran kita, bahwa di pekan ketiga ini kita membahas tentang ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia. Saya berharap adik-adik sudah belajar mandiri, sudah membuat tugas terstruktur, lihat petunjuk di menu alur pembelajaran sekolah. Baik, bahwa kalau kita bicara ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi, pekan lalu di pekan kedua tentu kita sudah bahas tentang bagaimana sih hubungan antara geopolitik dengan geostrategi Indonesia. Nah, perwujudan dari geostrategi itu adalah geopolitik. Nah, di awal ini kita akan bicara tentang pengertian dari ketahanan nasional. Ini tugasnya kelompok 1, anggota-anggota kelompok 1 ya, tugas individunya dalam konteks belajar mandiri dan tugas terstruktur. Bisa dilihat di submateri di menu alur pembelajaran sekolah. Nah, kalau kita bicara ketahanan nasional itu bisa dilihat dari 3 aspek. Bisa dilihat sebagai sebuah konsepsi, bisa juga dilihat sebagai sebuah kondisi, bisa juga dilihat sebagai sebuah strategi. Nah, secara etimologi, bahwa ketahanan itu berasal dari kata tahan. Tahan itu bisa dimaknai tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Nah, sedangkan kata nasional berasal dari kata nation ya, yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Jadi persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Karena bicara bangsa bisa juga diartikan secara antropologis. Ada ras di situ, ada etnik dan seterusnya. Tapi ini dalam konteks politik berarti yang terikat pada sebuah negara, ada persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Nah, nanti dibaca lebih lanjut ya, bahwa di situ ada teori kontrak sosial ya, perjanjian masyarakat. Bisa dilihat teorinya John Locke, bisa dilihat teorinya Rousseau atau Montesquieu. Nah, ketahanan nasional secara etimologi itu dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Sehingga dia memiliki makna dalam konteks menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada, tentu guna menjamin kelangsungan hidupnya. Nah, tentu ini sangat relevan dalam konteks pandemi sekarang ini, bahwa di sinilah dilihat sebuah negara bangsa itu sejauh mana dia mampu tahan dan kuat di dalam menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman di masa pandemi, di masa global seperti sekarang ini. Selanjutnya, kita mau melihat ketahanan nasional itu sebagai sebuah konsepsi. Kalau kita melihat ketahanan nasional sebagai sebuah konsepsi, ini tentu dalam konteks konsepsi pengaturan negara. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional. Bagaimana pengembangan kekuatan nasional itu melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan. Dari 2 hal ini. Jadi bagaimana kesejahteraan dan keamanan itu terwujud. Tentu diharapkan ada keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam seluruh aspek kehidupan negara secara utuh dan menyeluruh terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Nah, itulah sebenarnya. Jadi kata kunci ketahanan nasional itu sebagai sebuah konsepsi atau doktrin bagaimana pengembangan kekuatan nasional itu ya. Nah, melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan. Nah, itulah konsepsinya. Jadi kekuatan nasional itu hanya bisa terwujud kalau kesejahteraan dan keamanan itu dapat diselenggarakan. Tentu dalam konteks keseimbangan dan seterusnya, dalam konteks berlandaskan Pancasila dan seterusnya. Oke, itu dari saya terkait dengan konsepsi doktrin. Nanti sebentar kita dengar apa hasil baca dari mahasiswa kita yang telah belajar mandiri ya, sesuai dengan
aturan dari Kemendikbud Dikti. Kemudian yang kedua, bahwa ketahanan nasional itu bisa dilihat sebagai sebuah kondisi. Nah, sebagai sebuah kondisi, tentu kondisi yang dimaksudkan itu dinamis. Dinamis tapi harus stabil, bukan statis, karena kalau statis berarti ada perkembangan. Ya, tentu kita berharap bahwa ada keteraturan, ada stabilisasi di dalam dinamis itu. Karena ini kan bukan benda mati. Bicara bangsa itu kita bicara masyarakat, kita bicara manusia yang tentu berperilaku, berinteraksi satu sama lain. Apalagi kita berada pada sebuah konteks plural berbeda. Nah, kalau kita melihat ketahanan nasional itu sebagai kondisi dinamis, maka ketahanan nasional itu mengacu kepada pengalaman empirik. Artinya, pada keadaan nyata di mana berkembang dalam masyarakat dan dapat diamati dengan panca indera manusia. Jadi kita bisa lihat bagaimana kondisi masyarakat kita. Bagaimana di aspek ekonomi, politik, ideologi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Misalnya kalau ada momen-momen terkait dengan momen pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala desa, dan seterusnya, itu akan nampak situasi yang tentu berbeda dengan di saat tidak ada kontestasi seperti itu. Nah, kalau kita bicara ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis, fokus perhatiannya itu ada pada yang disebut dengan ATHG. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, di satu pihak, dan ada 4K di pihak lain, itulah yang selalu berkontestasi. Jadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu berkontestasi dengan kekuatan, kemampuan, keuletan, dan ketangguhan. Kalau bangsa ini lengah, ya kemudian bisa saja kemudian membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Misalnya dulu ada agresi militer Belanda, misalnya lagi ada peristiwa pemberontakan PKI Musso di Madiun, ada lagi gerakan 30 September tahun 1965, ada misalnya peristiwa Malari dulu, kemudian ada lagi peristiwa besar di 1998 yang mana rezim Orde Baru tumbang. Nah, itu kan ada situasi-situasi yang mana ya tentu di situ ada kontestasi antara ATHG dengan 4K atau K4 ya, keuletan, ketangguhan, kemampuan, dan kekuatan. Nah tentu untuk memahami perkembangan kedua hal tadi, maka bentuk kegiatan yang dapat dilakukan tentu mengadakan telaah strategi nasional. Disitulah kemudian dibutuhkan strategi nasional. Nah, alhamdulillah saya pikir bangsa ini, negara ini telah melewati fase-fase itu, dan kita masih bisa merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-76 ya. Nah, selanjutnya melihat ketahanan nasional sebagai sebuah strategi. Nah, strategi berarti bicara metode ya. Bahwa ketahanan nasional itu sebuah pendekatan khas ya, yang mana ya tentu berbeda dengan metode-metode berpikir yang lain, metode-metode yang lain, karena ada juga yang menggunakan istilah kekuatan nasional. Tentu ini berbeda, kalau bicara kekuatan saja dengan ketahanan itu beda. Bahwa ada makna ofensif mungkin di situ, ada makna yang mana itu bisa melahirkan fakta pertahanan, bisa melahirkan invasi dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara konsep ketahanan nasional itu sebenarnya bersifat defense ya. Bagaimana menguatkan diri, bagaimana membangun diri ya, tapi tentu ya tetap berada pada konteks kesederajatan, kemartabatan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, ada metode deduktif, tentu ada metode induktif. Nah, bahwa metode berpikir ketahanan nasional itu berarti metode yang mana seluruh bidang atau gatra itu dilihat secara utuh, menyeluruh, komprehensif, integral, di mana aspek-aspek alamiahnya dan sosialnya itu menjadi sebuah hal yang harus dilihat secara menyeluruh, diperhitungkan secara menyeluruh di dalam menanggulangi ancaman yang ada, karena ada kaitannya semua. Politik ekonomi ada kaitannya. Kalau kemudian politik labil, ekonomi bisa kacau.
investor tidak masuk, nilai rupiah melemah, dan seterusnya. Begitu sebaliknya, kalau ekonominya kacau, terjadi resesi, maka bisa jadi kemudian ada instabilitas politik. Jadi itu harus dilihat secara menyeluruh. Itulah yang dimaksud dengan sebuah metode komprehensif, integral dalam bahasa Tannas, ya, holistik ya dalam bahasa antropologi. Nah, ada rumusan dari ketahanan nasional menurut Lemhanas. Jadi ada banyak itu yang mendefinisikan. Nah, Lemhanas ini lembaga yang konsen, saya pikir, bicara tentang ketahanan nasional, namanya saja Lembaga Ketahanan Nasional. Nah, dikatakan di sini bahwa ketahanan nasional itu adalah sebuah kondisi dinamik. Jadi sebagai sebuah kondisi yang dinamik, tentu naik turun. Seperti grafik sinusoidal, bisa ada di titik rendah, bisa ada di titik tinggi. Sama dengan ombak, ya, ada garis terendah, ada garis tertinggi dari pasang naik, ada pasang surut. Itulah kehidupan. Dalam berbangsa juga begitu. Nah, dia meliputi segenap aspek kehidupan yang terintegrasi. Dia berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, ia bersifat langsung dan tidak langsung. Karena ini konteksnya di masa globalisasi ini, di era global ini, teknologi informasi, teknologi komunikasi, ini sekat-sekat geografi negara seperti sudah hilang. Interaksi bangsa ini sangat intens. Sepanjang kemudian bahasa bisa nyambung, maka kemudian interaksi itu bisa terjadi. Nah, itu tantangannya. Kalau dulu, misalnya dalam konteks hukum, ya jelas TKP-nya, jelas pelakunya, dan itu biasanya ya, warga negara Indonesia sendiri atau warga negara asing yang ada di Indonesia. Tapi sekarang bisa sangat kompleks. Korbannya orang Indonesia, pelakunya bisa orang luar negeri, ya. Kejadiannya bisa saja terjadi di negeri yang berbeda antara korban dengan pelaku. Perusahaan yang menjadi tempat bernaung pelaku bisa jadi juga dari negara lain yang berbeda juga konteksnya. Jadi memang cyber crime bisa terjadi dan itu bisa membahayakan, sehingga perlu ditangkis dengan cyber law yang kuat, dan itulah tantangannya tentu, ya. Dan itu bisa eksternal sifatnya, daya jangkau hukum kita bisa dipertanyakan kalau tidak tegas dan jelas. Nah, itu semua dalam konteks apa? Dalam konteks menjaga agar tidak berbahaya identitas kita, integritas kita, vitalitas kita, dan kelangsungan hidup bangsa yang muaranya tentu pada pencapaian tujuan nasional. Jadi, ya, bagaimana kemudian ketahanan nasional itu bisa menjadi menjadi kondisi di mana bisa terwujud tujuan nasional. Kalau kacau, ya tidak bisa membangun, tidak bisa mencapai kesejahteraan, dan seterusnya. Nah, itulah di bagian awal ini. Jadi ini bagian awal dari penjelasan kita. Saya berharap mahasiswa bisa menjelaskan setidaknya tugasnya, karena kan ini Anda harus punya tugas membaca. Apa yang saya sampaikan ini tentu terbatas, bacaan itu sangat luas, ada banyak sumber yang Anda bisa baca dan kita pertemukan di kelas ini. Ya, setidaknya saya hanya memberi gambaran umum saja tentang inilah yang kita mau capai sebagai sasaran pembelajaran. Tapi ya sejauh mana ini tercapai tergantung dari ikhtiarnya Anda. Ya, karena Anda adalah mahasiswa, orang dewasa belajar. Oke, ini di bagian pertama saya kasih waktu ya 5-10 menit. Kalau adik-adik mau menjelaskan materi, tapi ya bukan persoalan mau atau tidak mau, ini harusnya ya. Karena inilah yang kemudian menjadi indikator penilaian. Ya, inilah yang menjadi indikator penilaian. Oke, saya cukupkan bagian pertama ini, karena ini kan setiap kita kuliah itu ada 7 bagian, ada 6 bagian ya, karena ada 6 kelompok, ada 6 submateri, sengaja diatur 6 submateri pada saat kita kuliah interaktif ya. Tapi sekali lagi ikuti dosen yang mengajar di kelas pada pekan tertentu.